Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lainan Ahdasimi dan partner saya Meli Agustin. Kami dari kelompok 109, sesi Kamis. Di sini kami akan menjelaskan jurnal modul 4B Praktikum Simulasi Industri yang berjudulkan Analisis Simulasi Alur Pengemasan Masker Kain pada Stasiun Kerja Packaging di PT Vime menggunakan software Flexim. Pada tahun 2019, seluruh dunia digembarkan oleh pandemi COVID-19, yang mana kondisi tersebut pada akhirnya membawa pemerintah untuk menerapkan kebijakan new normal. Kebijakan ini menyebabkan perubahan pola hidup masyarakat, salah satunya dengan mewajibkan penggunaan masker saat keluar rumah. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka tingkat produksi masker akan meningkat, baik itu masker kain maupun masker medis. Selanjutnya ada proses produksi yang merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa itu sendiri. Proses produksi berkaitan erat dengan tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas produksi menentukan efisiensi produksi dalam jangka panjang. Sistem produksi adalah suatu rangkaian dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang antara satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu ada stasiun kerja pengemasan yang digunakan untuk mengemas produk jadi sebelum dilakukan pengiriman kepada konsumen. Selanjutnya ada simulasi yang merupakan tiruan dari sistem. Simulasi ini dibagi menjadi dua berdasarkan variabelnya, yaitu model simulasi diskrit dan kontinu. Model simulasi diskrit menggambarkan perubahan variabel yang tiba-tiba pada periode waktu yang acak. Contohnya adalah simulasi antrian. Sedangkan model simulasi kontinu merupakan model simulasi di mana perubahan variabelnya terjadi secara kontinu karena berubahnya waktu. Contohnya adalah simulasi populasi penduduk. Lalu ada software Flexim yang merupakan perangkat lunak berbasis PC yang berfungsi untuk memodelkan simulasi dan visualisasi proses bisnis. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis alur pengemasan pada stasiun kerja packaging masker kain di PT Vime. PT Vime merupakan perusahaan masker kain yang cukup besar di Sidoarjo, Jawa Timur. PT Vime memproduksi berbagai tipe masker kain dengan berbagai motif. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan masyarakat banyak menggunakan masker sehingga permintaan masker kain meningkat. Peningkatan tersebut mengharuskan perusahaan untuk menaikkan tingkat produksi pula. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah dengan jumlah mesin yang dimiliki PT Vime beserta alur pengemasan yang saat ini digunakan telah efektif. Maka dari itu, simulasi alur pengemasan perlu dilakukan untuk meminimalisasi waktu dan memaksimalkan hasil produksi. Simulasi menggunakan software Flexim yang diharapkan mendapatkan solusi optimal untuk memecahkan masalah yang terjadi. Ada metodologi penelitian, ada tahap pengumpulan data, yang mana data yang dibutuhkan yaitu data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, dan data waktu pengamatan. Diperoleh data waktu pengamatan dari proses kegiatan pada mesin pelipatan dan inspeksi sebagai berikut ini. Selanjutnya, setelah melalui proses inspeksi, produk diarahkan menuju mesin combiner dengan bantuan konveyor yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan warnanya. Mesin combiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang telah didinginkan dengan box sebagai media pengepakan. Proses ini memerlukan waktu selama 60 detik. Lalu ada tahap pengolahan data. Dapat dilihat flowchart di bawah ini yang dimulai dengan studi pustaka, studi lapangan. Lalu ada perumusan masalah, penetapan batasan, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Lalu ada pengumpulan data, pengolahan data menggunakan software Flexim, verifikasi, hasil dan pembahasan. Lalu ada valid, kemudian kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh partner saya. Nah, di sini kami akan mensimulasikan layout packaging pada PT Vime. Langsung aja kita ke Flexim. Nah, di sini kami sudah membuat layout dari packaging. Di sini yang pertama ada sumber produk, terus ada queue, box hijau, dan box biru. Terus ada prosesor mesin pelipatan,
ada queue lagi antrian, terus ada prosesor untuk inspeksi, ada conveyor, 2 conveyor di sini. Selanjutnya di sini ada source lagi, sumber palet. Di sini ada 2 combiner sebagai mesin packaging 1 dan mesin packaging 2. Selanjutnya di sini ada queue lagi, gudang sementara 1 dan gudang sementara 2. Dan di sini ada 2 rak, rak 1 dan rak 2, dan ada ASR. Oke, yang pertama kita hubungkan sumber palet dengan gudang sementara 1, sementara 2 dulu, menggunakan rantai A. Sumber palet ini ke gudang sementara 1, terus ke gudang sementara 2. Oke. Untuk selanjutnya, gudang sementara kita hubungkan dengan ASR-nya pakai rantai S. Oke, kalau sudah seperti ini, kita hubungkan semua dari komponen ini menggunakan rantai A. Mulai dari sumber produk ke box hijau, sumber produk ke box biru, box hijau ke mesin pelipatan, box biru ke mesin pelipatan ke antrian, antrian ke inspeksi, inspeksi ke conveyor, conveyor 1 ke conveyor 2. Selanjutnya conveyor 1 ke mesin packaging 1, conveyor 2 ke mesin packaging 2. Selanjutnya mesin packaging ke gudang sementara 1, mesin packaging 2 ke gudang sementara 2. Oke, selanjutnya gudang sementara 1 ke rak 1, gudang sementara 2 ke ini ke rak 2. Oke, kalau udah seperti ini kita hubungkan dispatcher yang di sini menggunakan rantai A ke operator, ke task executor 1 dan ke transporter 1. Selanjutnya kita hubungkan dispatcher ini dengan box hijau, box biru, dan mesin packaging menggunakan rantai S. Hijau, oh salah, ini ke box biru. Selanjutnya ke mesin packaging. Dispatcher ke mesin packaging 1, terus dispatcher ke mesin packaging 2. Oke. Kalau udah seperti ini, udah dihubungkan semua, kita masuk ke menu setting. Yang pertama ke sumber produk. Nah, di sini arrival style-nya inter arrival time, flow itemnya box karena kita menggunakan box. Terus kita ke trigger, klik plus di sini. Terus on creation, kita klik plus di sini ke data. Terus pilih set item by percentage. Oke, di sini karena ada 2 tipe. Untuk tipe yang pertama, kita isi 60%. Untuk yang kedua, 40%. Terus kita klik ini, terus ke visual. Terus kita pilih set color by case. Nah, karena tipenya 2 tadi, kita 2 di sini. Oke, kita add color. Nah, yang pertama tadi warna
hijau kalau nggak salah. Terus yang kedua warna biru. Oke, kalau udah ke flow, kita ke flow, ini kita ganti port by case, terus kita kasih ini case 1 ke port 1, case 2 ke port 2. Klik apply, oke. Oke, selanjutnya ke box, benar tadi. Maksimum kontennya kita ganti 600, terus kita apply, terus ke flow, kita klik use transport, terus kita apply, oke. Di box biru, ininya diganti 400, maksimum kontennya, apply, terus ke flow, sama kita use transport, apply, oke. Selanjutnya kita ke mesin pelipatan. Nah, di sini maksimum kontennya 1, setup time-nya 0, proses time-nya kita ganti dengan data yang sudah kita dapatkan di modul sebelumnya. Nah, di sini mesin pelipatan. Ini kita apply, oke. Nah, terus ke inspeksi, sama proses time-nya kita ganti pakai data yang udah kita dapatin di Flexim sebelumnya. Apply, oke. Selanjutnya kita ke conveyor. Di sini kita bakal tambahin decision point di conveyor. Sini 1, 2, 3. Nah, karena arah dari conveyor ini masih belum masih kebalik gitu, kita bisa setting menggunakan nih. Nah, udah kan udah balik. Kalau mau balikin lagi tinggal begini. Tuh. Terus kita pilih salah satu decision point, kita ke trigger, terus plus, on continue, kita pilih send item by case, terus nah, untuk pipet ini kita arahin ke decision point 2. Untuk pipet ini sini. Ya, salah. Ini ke sini juga. Nah, ini baru ke, nah, kalau udah, kita apply, terus oke. Selanjutnya kita ke sumber palet. Kita ke flow, use transport, terus apply. Oke. Selanjutnya kita ke mesin packaging 1. Proses time-nya kita ubah ke 60 sesuai dengan studi kasus. Kita apply. Terus kita ke combiner. Di sini target quantity-nya kita ganti 4. Kita apply terus oke. Nah, di mesin packaging 2 juga
Seperti itu. Proses time-nya kita ganti 60 detik sesuai dengan studi kasus. Terus combinernya kita target quantity-nya 4. Kita apply. Oke. Selanjutnya ke gudang sementara 1. Maksimum kontennya kita ganti 600. Kita apply. Terus kita ke flow, kita klik use transport. Apply. Oke. Begitupun di gudang sementara 2. Sini kita ganti 400. Kita apply. Kita ke flow, kita klik use transport. Apply. Oke. Selanjutnya kita ke rak 1. Terus kita ke ini place in bay-nya kita ganti first available bay. Di sini juga kita ganti first available. Terus maksimum kontennya 600. 600. Kita apply, kita ke table. Nah, di sini kita pakai 50 di sini. Jadi kita tinggal nambahin sampai 50. Oke, kalau udah 50 kita apply. Oke. Nah, satunya jadi sepanjang ini kita lakukan hal yang sama ke rak 2. Kalau udah 50 kita apply. Terus oke. Nah, di sini ASR-nya nggak perlu disetting. Kita ke dispatcher. Kita klik. Ini kita ganti short distance. Quiz strateginya tetepin, terus kita apply. Terus oke, jika sudah semua, kita bisa langsung run layout yang sudah kita buat. Langsung kita klik run. Nah, maka di sini operator akan berjalan box hijau, box biru, terus di sini ke conveyor, box biru di sini, box hijau akan ke sini, terus ke packaging, gudang. Nah, box hijau di sini, yang biru di sini. Seperti itu. Oke, kita cepetin aja prosesnya. Kita tahu waktunya udah berapa lama dari situ. Oke, kalau udah kayak gini. Oke, untuk mengetahui karena kan ada jam istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Itu cara nyetingnya gimana? Kita ke salah satu dari prosesor. Kita coba ke inspeksi deh. Terus ke breakdown. Terus kita add di sini. Ya, add new table. Terus kita klik plus. Kita pilih source view processor. Combiner lab. Kita select. Terus kita ke table. Nah, sini
kita ganti ke daily repeat. Di sini tinggal kita itu aja waktunya sampai waktunya pas 1 jam. Nah, kalau udah kayak gini, kita oke, apply, oke. Jangan lupa apply, oke. Oke, kita coba run lagi. Oh ya, di sini kita ganti jadi ke date and time biar kita tahu. Terus kita reset dulu, terus kita run. Nah, untuk waktunya berjalan di sini. Oh, cepet deh kayaknya. Bentar, set dulu. Kecepatannya kita kurangi. Terus kita run ulang. Apakah nanti jam 12 akan berhenti prosesnya? Kita lihat. Nah, jadi pada jam 12 prosesnya berhenti, nanti sampai jam 1. Kita cepetin lagi. Nah, jam 1 maka mulai lagi prosesnya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita ke tampilan data visual. Kita reset dulu. Terus kita ke dashboard sini. Kita klik add a dashboard. Sini kita pakai 2, yaitu yang pertama average WIP, 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 WIP. Bentar. Nah, di sini kita select objeknya sama search key processor combiner dan drag. Select, kita apply. Oke. Oke. Selanjutnya untuk yang kedua kita pakai static bar. Sini. Bentar. Select objek sama objeknya processor combiner racks. Select. Nah, di sini kita cuma pakai idle processing sama block. Yang lain kita nonaktifkan aja. Apply, terus oke. Nah, udah kayak gini. Kita langsung run. Coba reset. Bentar, mulai guys. Kita run. Sini bakal muncul outputnya dari dashboard, average, WIP, dan state bar. Ini outputnya. Baik, sekian pemaparan video pengaplikasian software Flexim untuk layout packaging dari PT Vimei. Untuk selanjutnya, kita kembali ke jurnal. Setelah kita melakukan simulasi pada Flexim, didapatkan hasil. Di sini modelnya terdapat 4 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja, yaitu yang pertama pelipatan, yang merupakan kegiatan pelipatan masker yang sudah jadi. Terus ada inspeksi, yang merupakan kegiatan pengecekan ulang masker sebelum dipasarkan. Selanjutnya ada packing, yang merupakan kegiatan pengemasan produk.
dan pathway yang merupakan kegiatan proses penempatan barang ke gudang penyimpanan. Selanjutnya ada verifikasi dan validasi. Yang pertama yaitu verifikasi. Setelah dilakukan simulasi pada FlexSim, didapatkan bahwa sistem tidak muncul error. Maka simulasi yang dibuat tidak memerlukan simulasi ulang. Selanjutnya yaitu ada validasi. Validasi merupakan proses penentuan apakah model termasuk dalam representasi yang akurat dan sesuai dengan sistem nyata. Dalam FlexSim, kami dibantu menggunakan bantuan FlexSim yaitu ExpertFit yang merupakan tools untuk menentukan distribusi probabilitas statistik terbaik secara otomatis dan akurat. Dan berikut hasil validasi dari salah satu stasiun kerja, yaitu proses produksi masker kain pada PT Vimei. Dapat dilihat di situ relatif skor yang tertinggi yaitu probabilitas Johnson yang digunakan untuk input proses time, kegiatan pelipatan, dan inspeksi pada stasiun kerja packaging. Next, ke bawah lagi. Selanjutnya yaitu ada output simulasi. Yang pertama ada dashboard work in process. Berdasarkan output work in process dapat diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada hasil produksi masker kain pada PT Vimei. Pada sumber produk, sumber palet, box hijau, antrian, mesin pelipatan, inspeksi sebanyak 0, gudang sementara 1 sebanyak 143, gudang sementara 2 sebanyak 98, mesin packaging 1 dan packaging 2 sebanyak 1, rak 1 sebanyak 280 dan rak 2 sebanyak 205. Untuk output selanjutnya ada dashboard state bar. Berdasarkan gambar tersebut diketahui persentase idle processing dan blok pada setiap peak research. Pada sumber palet memiliki persentase blok sebesar 100%, mesin pelipatan memiliki persentase idle sebesar 100%, inspeksi memiliki persentase idle sebesar 95,07%, dan blok sebesar 4,93%. Mesin packaging 1 memiliki persentase idle sebesar 1,21% dan processing sebesar 98,79%. Selanjutnya, mesin packaging 2 memiliki persentase idle sebesar 2,85% dan processing sebesar 97,15%. Rak 1 dan rak 2 memiliki persentase idle sebesar 100%. Selanjutnya yaitu analisa output. Berdasarkan hasil output work in process dari simulasi proses packaging, diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses yaitu pada gudang sementara 1 dengan 143 produk. Dashboard work in process menunjukkan persediaan barang yang belum selesai atau barang yang masih memerlukan proses lebih lanjut agar menjadi barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan. Dari hasil tersebut diketahui terdapat penumpukan barang atau bottleneck sehingga stasiun tidak dapat berjalan secara baik dikarenakan terhambat oleh proses yang kurang optimal. Nah, hal tersebut berakibat adanya permasalahan pada sistem produksi. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang akan berakibat terjadinya downtime. Downtime merupakan terhentinya suatu proses produksi karena kerusakan hardware atau software, salah pengoperasian mesin, dan berbagai hal tak terduga lainnya sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya waktu yang tidak produktif sehingga terjadinya bottleneck. Nah, berdasarkan hasil output pada state bar, diketahui mesin yang memiliki produktivitas paling tinggi yaitu mesin packaging 1 dengan persentase idle terendah yaitu 1,21% dan persentase processing tertinggi yaitu 98,79%. Idle time adalah waktu menganggur selama jam kerja atau bird working time yang disebabkan oleh faktor yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Di mana jika nilai idle semakin tinggi, maka akan semakin banyak waktu yang terbuang karena mesin tidak beroperasi. Sedangkan processing merupakan persentase yang dapat menunjukkan produktivitas, persentase processing menunjukkan persentase
seberapa besar terjadinya proses pada aktivitas tersebut. Sehingga dengan persentase processing yang tinggi, maka akan menunjukkan produktivitas yang sangat baik. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan untuk menganalisa produktif packaging produk masker kain pada PT Vime, terdapat proses optimal dalam aktivitas stasiun kerja packaging. Setelah dilakukan simulasi menggunakan software Flexim, yang didapatkan output simulasi dari permasalahan model yaitu jumlah pekerjaan yang berlangsung atau work in process, idle dan process time. Dari hasil tersebut diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses yaitu pada gudang sementara 1 dengan 143 produk. Diketahui pula mesin yang memiliki produktivitas yang paling tinggi yaitu mesin packaging 1 dengan persentase idle terendah yaitu 1,21%, dan persentase processing tertinggi yaitu 98,79%. Dari proses simulasi diketahui terdapat penumpukan barang atau bottleneck sehingga stasiun tidak dapat berjalan secara baik dikarenakan terhambat oleh proses yang kurang optimal. Selain itu juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time tinggi yang terjadi pada mesin pelipatan rak 1 dan rak 2. Berdasarkan masalah tersebut, penulis memberikan saran pada PT Vime sebaiknya lebih teliti dalam proses setup dan melakukan maintenance secara berkala dengan memperhatikan umur mesin dan komponen yang dipakai. Sehingga pada saat stasiun sedang beraktivitas, komponen dan mesin sudah dipastikan siap pakai. Perusahaan juga dapat meninjau kembali layout produksi packaging karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas produksi. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebaiknya saat pengambilan data lebih teliti agar pada saat pengujian dan simulasi model pada software Flexim dapat mendapatkan hasil yang valid dan dapat menggunakan software yang lain agar menjadi pembanding output yang didapatkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.